Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam ini. Kami ada saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, jamah hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Lukas pasal 17 ayat 17 sampai 19. Tertulis demikian. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara yang dikasih Tuhan, 10 orang kusta meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Setelah mereka sembuh, hanya 1 orang yang ingat untuk kembali dan menyampaikan rasa syukurnya. 9 orang lainnya tidak kembali lagi. Dan anehnya di sini adalah bahwa orang yang kembali itu adalah orang Samaria yang sering dipandang sebagai orang kafir. Sementara 9 orang lainnya adalah orang-orang Israel yang sering menganggap dirinya sebagai orang yang saleh dan benar. Jelas sekali di sini saudara bahwa yang 9 itu lupa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita merenungkan keadaan diri kita, mungkin kita dapat memahami bagaimana karakter atau sifat dari 9 orang itu. Cobalah kita ambil waktu sejenak untuk merefleksikan diri kita saat ini. Apa yang seringkali menyebabkan kita tidak bersyukur atau lupa berterima kasih kepada Tuhan? Biasanya beberapa hal ini menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Akibatnya, walaupun sudah mengalami pertolongan Tuhan, dalam suatu hal, kita kembali melihat ke masalah lain dalam hidup kita, sehingga kita tidak bersyukur. Sebab sekalipun sudah dilepaskan dari satu masalah, pikiran kita terbebani lagi dengan masalah lainnya, dan hati kita menjadi sulit untuk bersyukur. Yang kedua, saudara, kita terfokus kepada berkat, bukan kepada Tuhan. Begitu kita terima berkat dan pertolongan Tuhan, dengan begitu cepat kita melupakan Tuhan. Kalau ada keperluan lain lagi, atau masalah yang lain lagi, baru kita mencari Tuhan. Kalau sudah dapat solusi, kita lupa lagi sama Tuhan. Hal ini karena kita berfokus kepada berkat-berkat-Nya, bukan kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, orang Samaria yang datang kembali kepada Tuhan Yesus mendapatkan pujian karena sikapnya. Di bagian akhir perikop ini Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Di sini kita melihat, saudara, bahwa ada hubungan yang erat antara iman dengan sikap mengucap syukur. Orang yang beriman pasti akan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Sepanjang tahun 2020 ini, sadar atau kita tidak sadari, kita bisa menjalani tahun ini karena kasih dan pertolongan Tuhan. Mungkin ada suka dan duka yang terjadi, ada masalah dan persoalan, tapi ingat bahwa di dalam semuanya itu ada pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Mungkin ada di antara saudara yang berpikir, ngapain mengucap syukur? Keadaan hidupku tidak baik sepanjang tahun ini. Sikap seperti ini menyebabkan saudara terhalang untuk mengalami damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan. Mengucap syukur kalau dapat pertolongan itu wajar.
Tapi kalau dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, kita tetap bisa mengucap syukur. Itu adalah hal yang luar biasa dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada mujizat dalam mengucap syukur. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan. Hal yang kecil, tapi apa yang terjadi? Ada mujizat pelipat gandaan. Dalam keadaan apapun, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan kepada kita di sepanjang tahun ini, sehingga sudah sepantasnya bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam Mazmur 107 ayat pertama tertulis, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Akhiri tahun ini dengan mengucap syukur, dan jalani tahun depan dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajar kami, membentuk kami, agar kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Di sepanjang tahun ini ya Tuhan, ada banyak hal yang terjadi, ada suka dan duka, ada masalah persoalan yang kami harus hadapi. Tapi kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak mampu. Kami sadar ya Tuhan, kalau kami bisa ada sampai hari ini, kami bisa jalani tahun ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu ingat dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tahun ini akan segera berganti. Kami akan masuki tahun 2021. Ajar kami untuk selalu memiliki hati yang bersyukur. Kami mau bersyukur kepada-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukakan mata hati kami untuk dapat melihat kebaikan-Mu dalam segala keadaan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau punya rencana yang baik bagi kami. Rencana yang indah. Rencana damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang malam hari ini, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Naungilah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan ya Tuhan kepada yang lemah. Bangkitkan semangat yang berputus asa. Karuniakan iman kepada mereka. Dan biarlah hati mereka senantiasa berharap kepada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk yang sedang mengalami masalah dan persoalan, apapun masalah mereka. Berikanlah jalan keluar dan pertolongan yang ajaib daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.